Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasabela Syeputri dengan NPM 2024-110082. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu supermarket besar di Myanmar untuk periode Januari sampai Maret 2019. Di sini saya mengolah datanya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan dua library visualisasi, yaitu Matplotlib dan Seaborn. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita lihat dulu gambaran yang dipakai. Data ini diambil dari Kaggle. Datanya diambil dari sini. Di Kaggle Serve sebagai rekaman transaksi dari 3 cabang supermarket di Myanmar, tepatnya di kota Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Total ada 400 baris transaksi yang dianalisis dengan 14 atribut di dalamnya. Dari data mentah ini, saya membuat 6 jenis visualisasi grafik untuk membaca bagaimana perilaku belanja dan tingkat kepuasan pelanggan di sana. Sebelum datanya dibuat jadi grafik, langkah paling awal yang dilakukan adalah cleaning atau pembersihan data. Kita harus pastikan datanya benar-benar valid. Berdasarkan pengecekan yang saya lakukan terhadap 400 data ini, hasilnya sangat bagus. Pertama, tidak ditemukan adanya missing value atau data kosong di semua kolom. Kedua, tidak ada data duplikat, jadi setiap transaksi ini sifatnya unik. Dan ketiga, penulisan kategorinya sudah konsisten serta format tanggalnya sudah disesuaikan ke bentuk datetime. Kesimpulannya, data ini bersih dan siap untuk kita analisis. Sebelum kita masuk ke grafiknya, saya mau jelaskan sedikit kenapa jenis grafik ini yang dipilih. Pemilihan grafik ini tidak asal-asalan, tapi disesuaikan dengan jenis datanya. Contohnya, bar chart, histogram, scatter plot, dan box plot. Itu statusnya sangat cocok karena pas dengan variabel yang mau diukur. Line chart juga cocok untuk melihat tren waktu, tapi untuk pie chart di kasus ini statusnya kurang ideal. Kenapa? Karena proporsi datanya terlalu mirip, jadi kalau pakai diagram ini lingkaran nanti potongannya terlihat sama besar dan susah dibedakan. Sekarang kita lihat grafik pertama, yaitu bar chart. Grafik ini dipakai untuk membandingkan total rating berdasarkan metode pembayaran dan tipe pelanggan. Apakah mereka member atau pelanggan biasa? Pelanggan biasa atau tipe normal yang bayar pakai credit card ternyata menyumbang total rating tertinggi, yaitu di angka 573,6. Sedangkan pelanggan biasa yang bayar tunai atau cash mencatat rating paling rendah di angka 417,2. Ini bisa jadi masukan untuk manajemen agar memperhatikan lagi kenyamanan transaksi tunai di kasir. Ini contoh bar chart berdasarkan Matplotlib, dan ini contoh bar chart berdasarkan Seaborn. Terus yang kedua, histogram. Di grafik kedua ini, histogram untuk melihat sebaran nilai rating dari konsumen. Kalau kita perhatikan, garis putus-putus di grafik ini, rata-rata atau mean rating dari keseluruhan pelanggan berada di angka 7,13 dengan nilai tengah median di angka 7. Grafik ini punya beberapa puncak, tapi frekuensi paling banyak muncul di rentang rating 6,5 sampai 7,0. Artinya mayoritas konsumen memberikan nilai yang cukup positif terhadap supermarket ini. Ini contoh Matplotlib untuk histogram, dan ini contoh Seaborn untuk histogram. Terus grafik ketiga adalah scatter plot. Di sini saya mau melihat apakah harga barang dan jumlah barang yang dibeli itu berpengaruh ke total uang yang dihabiskan pelanggan. Di grafik sebelah kiri, hubungan antara harga satuan unit price dengan total belanjaan menunjukkan korelasi positif di angka 0,65. Dan di grafik di sebelah kanan, hubungan antara jumlah barang quantity dengan total belanjaan malah lebih kuat lagi korelasinya, yaitu 0,73. Angka ini masuk akal banget. Semakin banyak barang yang diambil atau semakin mahal harga barangnya, otomatis total belanjaan di kasir bakal melonjak naik. Ini contoh Matplotlib-nya, dan ini contoh Seaborn-nya. Terus yang keempat ada box plot. Grafik ini kita pakai untuk mengecek sebaran rating di tiap metode pembayaran, sekaligus melihat apakah ada data yang aneh atau biasa disebut outlier.
Dari bentuk kotaknya, kita bisa lihat kalau nilai tengah atau garis mediannya relatif sejajar di kisaran angka 7. Selain itu, tidak ada titik-titik di luar grafik yang artinya tidak ditemukan outlier atau nilai ekstrim. Ini membuktikan kalau pelayanan di kasir itu konsisten bagusnya, mau pelanggan bayar pakai cash, credit card, ataupun e-wallet. Ini contoh Matplotlib-nya dan ini untuk Seaborn-nya. Terus, yang kelima, ini ada line chart. Kalau kita mau tahu bagaimana kepuasan pelanggan dari bulan ke bulan selama kuartal pertama 2019, kita bisa lihat di line chart ini. Di bulan Januari, rata-rata ratingnya di angka 7,07. Di bulan Februari, posisinya naik sedikit ke 7,12. Dan puncaknya ada di bulan Maret yang menyentuh angka 7,19. Grafik yang menanjak ini jadi sinyal positif kalau performa pelayanan supermarket terus membaik setiap bulannya. Ini Matplotlib-nya dan ini Seaborn-nya. Terus grafik terakhir adalah pie chart untuk melihat seberapa banyak porsi penggunaan masing-masing metode pembayaran. Penggunaannya ternyata beda tipis. Credit card di angka 34,75, e-wallet 33%, dan cash 32,25%. Seperti yang saya bilang di awal tadi, grafik ini sebenarnya kurang ideal karena porsi ketiganya mirip banget. Jadi kalau sekilas mata melihat, lingkarannya seperti terbagi 3 sama rata. Kita baru tahu bedanya setelah melihat label angka presentasenya. Ini untuk Matplotlib, dan ini untuk Seaborn. Kesimpulannya, berdasarkan analisis 400 data transaksi supermarket, data memiliki kualitas yang baik tanpa missing value, duplikasi maupun inkonsistensi data. Dengan distribusi rating dan metode pembayaran yang relatif merata, korelasi positif antara jumlah pembelian dan total transaksi serta tren kepuasan pelanggan yang menunjukkan peningkatan secara bertahap dari Januari hingga Maret 2019. Itulah yang bisa dapat saya sampaikan mengenai hasil 400 data mentah berdasarkan supermarket di Myanmar. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.